menjadi pahit dan menyakitkan. Di mana akhirnya saya menyandang predikat sebagai penyandang cacat, yang hari ini oleh negara diperhalus sedikit bahasanya menjadi disabilitas. Dialami oleh seorang wartawan yang meliput di daerah terpencil, daerah terpelosok seperti Kabupaten Kepulauan Talaut, itu ketika mulai bersentuhan dengan misalnya cuaca ekstrem. Walaupun memang ketika menjadi seorang wartawan yang kritis itu lebih banyak kesulitan ketimbang kenyamanannya. Ada sebuah peristiwa yang sampai hari ini tidak bisa saya lupakan. Bahkan ketika dikenang kembali, diingat kembali, itu memang cukup melukai perasaan saya sebagai masyarakat Indonesia, sebagai orang yang beradab, sebagai orang yang semestinya mencintai dan memperjuangkan kesetaraan. Kenapa saya selalu bicara tentang kesetaraan? Ini mengingat dalam kondisi pribadi saya sebagai seorang disabilitas, itu selalu dipandang tidak setara oleh publik, oleh orang lain, bahkan oleh siapapun termasuk hidup dalam kehidupan keluarga. Saya memiliki dua orang putra dengan seorang istri yang juga disabilitas sama seperti saya. Saya merasakan bahwa perlakuan tak adil yang menjelma menjadi perasaan tak berdaya itu ketika anak kedua saya lahir di rumah sakit. Kebetulan anak saya lahir bertepatan dengan ulang tahun Pak Presiden Joko Widodo. Jadi baru 2 hari yang lalu putra saya berulang tahun yang keempat. Satu yang semestinya yang mengusik nurani ataupun perasaan setiap orang berada. Ketika waktu itu istri saya melahirkan di rumah sakit di Kabupaten Kepulauan Talaut, tepatnya di Rumah Sakit Malang, hanya dengan bekal Kartu Indonesia Sehat yang katanya merupakan program unggulan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ketika usai dioperasi, jujur pada saat itu saya belum memiliki uang untuk membayar semua biaya yang menjadi beban yang harus ditanggung akibat perawatan istri saya yang memang pada saat itu usai dioperasi karena melahirkan anak saya. Satu hal yang memang tak dapat disangka itu ketika saya belum mampu membayar biaya rumah sakit tersebut, anak saya diminta untuk diserahkan ke pihak rumah sakit pada saat itu sebagai jaminan untuk ditahan. Jadi anak saya akan ditahan sebagai jaminan karena saya belum bisa membayar bagian rumah sakit pada saat itu. Saya bersikeras untuk tidak mau menyerahkan anak saya apapun resikonya. Sampai akhirnya saya mengirimkan surat ke Presiden, dan puji Tuhan surat itu sempat dibaca oleh pihak istana, di mana saya bertanya pada mereka pada saat itu, mungkinkah tragedi yang menimpa anak saya itu karena bertepatan lahir di ulang tahun Presiden atau karena ketidakpahaman pegawai rumah sakit tentang nilai kemanusiaan. Walaupun mungkin akhirnya saya menyadari bahwa saya salah, saya menyatakan
dengan tegas tidak akan pernah memberikan anak saya untuk dijadikan jaminan biaya untuk dijadikan jaminan atas biaya yang timbul karena perawatan istri saya ketika melahirkan anak saya. Pada saat itu memang nama anak saya disebut Galang Rambu Anarki. Nama itu bukan karena ingin kenal dengan sang maestro Iwan Fals. Itu dalam benak saya hanya nama itulah yang memberi saya kekuatan untuk tetap menyuarakan benar adalah benar. Karena filosofi dari nama Galang Rambu Anarki itu saya merasakan layak, seburuk apapun, saya tidak berdaya, kondisi kita harus menyuarakan. Di mana ketidakberdayaan dari warga kecil, dari warga miskin itu tidak boleh dijadikan oleh orang lain, dalam hal ini pemerintah atau siapapun, untuk memandang sebelah mata terhadap kehidupan sosial yang dijalani oleh